Oke, krisis. Semua orang sekarang lagi ngomongin krisis. Judulnya pandemik karena corona. Tapi kemudian orang berpikir bahwa ini akan jadi krisis ekonomi yang sangat besar sekali. Tapi kalau kita ngomongin krisis ini, kita tuh cuma kadang lupa sebagai manusia bahwa sebenarnya krisis ini terjadi lagi dan akan terjadi lagi. Kemarin sudah terjadi, sekarang sudah terjadi, nanti juga akan terjadi lagi. Tapi kita selalu ingat yang kita jalani saat ini. Tapi kita lupa bahwa kita kemarin sudah melalui krisis dan mungkin nanti akan kena krisis lagi. Jadi contoh misalnya kita melewatin ini, tapi kita lupa lagi siap-siap, lupa lagi bahwa kita bisa melakukan persiapan ketika krisis bisa terjadi dan nanti akan terjadi lagi. Bayangin gini, kalau kita lahir tahun 1900-an gitu, let's say 1918 kita udah kena namanya perang dunia, banyak banget orang mati di seluruh dunia. Itu krisis yang dimana semua orang kehilangan rumah, kehilangan pendapatan dan seterusnya. 1920-an ada flu Spanyol, 50 juta orang mati di seluruh dunia. Kemudian kita baru selesai flu Spanyol, tiba-tiba masuk perang Great Depression 1929, dimana bener-bener yang namanya semua aset banyak orang seluruh dunia habis karena The Great Depression, depresi terbesar sepanjang manusia modern. Kemudian kita baru selesai Great Depression, ada yang namanya Perang Dunia II, hampir semua negara perang. Dan kalau kita di Indonesia misalnya, kita dijajah Belanda, disikat, semua hak kita dihilangkan, dicabut gitu. Belanda keluar, masuklah Jepang, kita dihajar lagi. Kemudian Jepang keluar, ada nasionalisasi, semua aset diambil, semua peraturan berubah lagi dan seterusnya. Baru jalan dikit ada redenominasi, nol dihilangin, jalan dikit ada gunting Syarifuddin di mana separuh duitnya kita hilang gitu. Ada jalan dikit lagi, selalu terjadi krisis. Ganti presiden Soekarno ke Soeharto, berubah lagi kebijakannya, berubah lagi pejabatan, berubah lagi peraturannya. Itu terjadi terus dan selalu banyak sekali korban yang terdampak ketika ada krisis. Ketika kita masuk 1960-an, 1970, 1987 ada Black Monday di mana hampir semua aset hilang dalam waktu sehari, benar-benar hari Senin hilang semuanya gitu. Kemudian kita masuk 93, 95, 97 di mana ada krisis moneter di Asia, banyak yang terdampak sekali termasuk Indonesia sampai meruntuhkan Soeharto saat itu, krisis yang sangat besar. 2000 ada internet bubble gitu. Kita masuk 2007, 2009 ada housing crisis, 2001 9/11 mengguncang dunia lagi gitu. Dan seterusnya. Jadi ini kayak cuma ganti judul. Krisis akan selalu terjadi, tapi ini cuma judulnya ganti gitu. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana menghadapi krisis corona ini, tapi bagaimana menghadapi krisis ini dan krisis yang akan datang lagi. Bisa jadi 2025 judulnya ganti lagi, 2030 judulnya ganti lagi. Tapi yang paling menarik adalah kenapa di setiap krisis selalu ada pemenang. Selalu aja ada orang yang berhasil kaya ketika krisis, bukannya mereka yang terdampak, bukannya mereka yang kena PHK, bukannya yang bisnisnya bangkrut, tapi ada orang-orang yang selalu menang di krisis-krisis ini. Nah, poin inilah yang kita coba angkat, polanya apa, patternnya apa, rahasianya apa, formulanya apa. Para pemenang ini yang berhasil melalui krisis berkali-kali, termasuk krisis yang dibilang salah satu yang terbesar di peradaban manusia modern karena pandemi corona ini, dimana semuanya yang mulai dari kita ngomongin airlines game over, hotel game over, tour game over, travel game over, event organizer game over, sekolah game over dan seterusnya. Tapi yang menarik, tim kami berhasil menemukan benang merahnya bahwa ada juga loh IO yang malah tumbuh dengan kondisi seperti ini, ada juga loh hotel yang malah berubah fungsi dan jadi malah omsetnya berlipat karena pandemi ini gitu. Nah, di sini kami berusaha menyarikan benang merah ini sehingga kalian bisa belajar bagaimana mengatasi krisis corona ini dan juga untuk krisis-krisis yang berikutnya. Jadi krisis itu paling bagus di sini. Kapan terakhir kali kapan saat paling bagus untuk mempersiapkan krisis? Sebelum terjadi gitu. Kalau kita belum nyiapin ya saat ini gitu kita langsung tanggulangin. Tapi ketika ini selesai siapin lagi gitu. Contoh sederhana gini. Kita tahu 80% bisnis mati sebelum tahun pertama, 80% sisanya mati sebelum tahun kelima. Jadi yang sisa cuma 4% setelah 5 tahun. Dari itu semua hanya 0,001% yang dibilang usaha besar, selebihnya UMKM. Kenapa? Karena mereka gagal mempersiapkan krisis. Krisis sederhana gini. Kalau kita di suatu tempat, misalnya di Jogja ada daerah Sturan, misalnya di Bali ada daerah Kuta, di Jakarta ada daerah Glodok atau Tanah Abang. Banyak orang yang
kayaknya rame terus, tapi sebenarnya tempatnya ganti-ganti. Kenapa? Mereka tidak mempersiapkan krisis sederhana. Let's say kita ngomongin UMKM, biar contohnya sederhana. Kalau kita ngomongin budgeting sederhana, kita harusnya tahu kalau kita nyewa ruko atau nyewa tempat usaha, let's say 120 juta setahun. Kan kita udah tahu bahwa kontrak ini habis sewanya di, misalnya kita ngomong jadi Desember tahun ini gitu. Artinya sejak Januari harusnya kita nyimpen 10 juta per bulan, sehingga nanti di akhir tahun kita sudah punya 120 juta. Ketika kontraknya datang kita bayar. Itu sederhana banget, tapi orang nggak paham. Karena semua orang mikirnya, oh nanti kok masih tahun depan, oh nanti masih 6 bulan lagi, nanti masih 3 bulan lagi, tahu-tahu udah hari H. Terus kita nggak punya duit itu, terpaksa kita harus pergi dari tempat itu. Atau kita ngomongin THR kan sebenarnya gaji ke-13 itu bukan dibayarkan di bulan ke-13, tapi kita bagi 12 kebutuhan. Saya coba contoh kebutuhan THR kita 1 miliar 200 juta gitu. Berarti kan tiap bulan kita harus nabung 1 juta. Tiap bulan kita harus nabung 1 juta. 1 juta karena kita tahu ada krisis atau dalam tanda kutip kebutuhan THR 1,2 miliar di akhir tahun atau di saat lebaran gitu. Ini yang kenapa kok selalu tiap lebaran semua orang teriak, kok bingung buat THR, dan teriaknya pasti sebulan sebelumnya. Nggak ada orang yang teriak bingung buat THR 8 bulan sebelumnya. Padahal harusnya kan kita teriak dari 8 bulan sebelumnya, karena kita tahu ada krisis ini 8 bulan lagi namanya THR. Jadi kita teriaknya sekarang, gimana bulan ini ada 1 juta nih buat THR 8 bulan lagi gitu loh. Nah itu otak reptil manusia fight or fly itu adalah ketika krisis ini antara hidup dan mati. Ketika udah deket baru kita menganggap ini sebuah krisis, tapi ketika masih jauh kita ngelihatnya masih kayak belum terjadi, masih lama, gimana nanti, atau nanti gimana. Nah ini poinnya, dimana kita kalau mau krisis salah satunya adalah kita harus tahu bahwa krisis itu pasti terjadi itu dulu. Sehingga ketika kita tahu krisis pasti terjadi, ya kita udah